ketemu lagi dengan saya Zen University Channel. Jadi kali ini kita akan sharing bagaimana kita kalau memulai usaha itu supaya mengetahui laba ruginya atau untung ruginya. Dan terpenting itu kita harus mencatat dari penjualan produk kita. Penjualan ya, baik mungkin buka toko apa aja ya atau jualan apa aja, memang wajib dicatat sebenarnya. Jadi terus terang beberapa kali saya mengunjungi orang-orang yang jualan atau berbisnis itu yang mungkin agak di pinggir jalan atau ini ya, kadang di kampung, kecuali memang sudah bisnis besar ya pasti dicatat tuh. Jadi kadang saya buka toko, Pak, toko apa Bu? Toko sembako. Berapa omsetnya? Pokoknya yang penting cukup untuk anak sekolah, Pak. Tapi berapa Bu? Berapa Pak? Jadi kadang dia nggak tahu omsetnya berapa. Mereka bilang bahasanya yang terpenting bisa mencukupi biaya anak sekolah. Itu berbisnis atau berjualan tidak demikian, teman-teman ya. Makanya kali ini kita akan share bagaimana cara mencatat pencatatan sederhana berkenaan dengan bisnis kita. Kali ini kita akan share tentang pencatatan toko sembako yang rame ya, karena masih hit-hitnya nih. Jadi cara mencatat mengetahui laba atau saldo atau keuntungan dari bisnis kelontong kita, bisnis sembako kita seperti ini. Ini di samping saya ini akan ditunjukkan. Jadi cara mencatatnya itu kalau teman-teman jaga toko itu mungkin 8 jam sampai sampai 10 jam atau bahkan 24 jam, bisa dicatat keuangannya sederhana seperti ini. Jadi bagus yang mudah itu dicatat dalam satu hari omsetnya berapa, dan langsung dipotong 10% dari omset. Karena biasanya kita jualan itu kan di up harganya dari harga modal awal, semuanya ngambil kita di agen itu harganya 10.000. Jadi kita minimal jualnya 10.000 plus 10%, atau minimal itu ya, mungkin dijualnya 11.000 atau 11.500. Jadi kita ketika mencatat omset harian itu dicatat satu hari ini, bisa sore atau pagi. Kalau pagi dicatat bahwa dalam 24 jam ini, dalam satu hari ini omset saya berapa, dicatat nih, catat seperti ini. Kemudian langsung dipotong minimal 10% dari omset kita. Jadi 10% itu kalau diakumulasikan dalam satu bulan, karena kita menaikkan setiap penjualan kita minimal 10%, itu sudah menjadi laba, bisa dikatakan laba bersih dari penjualan dalam satu bulan ya. Nah seperti ini nih, kita lihat nih. Jadi terus seperti itu. Jadi harus bisnis itu dicatat, minimal keuangannya seperti ini, dicatat omsetnya per hari, dipotong 10% dari omset itu, sisa dari potongan 10% itu dibelanjakan lagi harian ya. Apa kemarin yang nggak ada, apa tadi malam yang habis, belanjakan lagi. Kemudian yang 10% itu bagian dari hasil laba bersih kita ya. Dan itu yang bisa menjadi income kita, bisa mungkin di-share dengan itulah gaji kita, atau di-share dengan pemilik modal atau investor ya, atau di-share dengan yang memang mempunyai toko itu. Bisa jadi kalau kita kerja atau memkerjakan orang, pencatatannya seperti itu, pencatatan sederhananya ya. Dan ini juga berlaku dan biasa dipakai oleh teman-teman yang biasa toko Madura itu, yang terkenal itu ya. Baik, itu setelah ini jadi dipotong 10%. Biasanya cara membaginya juga seperti ini. Cara membaginya hasil dari potongan 10% itu dibagi dua, atau ada yang dibagi 3. Kalau dibagi 2 biasanya 50% untuk yang jaga toko, jangan banyak-banyak ya investor ngambil itu, 50% untuk yang memiliki modal. Atau dibagi 3, biasanya dibagi 3 itu berapa ya, 30, sekian persen untuk penjaga toko, 30 sekian persen untuk pemilik modal, dan 30%-nya untuk biaya harga kontrak ya. Ini lanjutan dari ini sharing kemarin. Jadi bagus kalau sudah berjalan lebih dari 3 bulan itu biasanya dibagi 3. Pertama untuk yang jaga toko, yang kedua untuk dipotong biaya kontrak, yang ketiga itu untuk investor atau pemilik modal. Jadi wajar lah 100% dari
laba 10, ngambil dari keuntungan 10% tadi dibagi 3, itu satu untuk ya penjaga tokonya. Ini enak ya kalau nggak langsung gajian tetap tapi sharing profit ya. Yang kedua dipotong untuk biaya kontrak, yang ketiga dipotong untuk bukan dipotong ya, tapi untuk pemilik modal. Sehingga sisa dari 10% dipotong dari omset tadi itu dibelanjakan hari yang lagi, diputar lagi, dibelanjakan apa yang laku dan segala macam. Baik, sederhana itu sehingga diketahui setiap bulan saya menghasilkan laba berapa. Nah, seperti itu ya. Dan ini pencatatan keuangan ini sederhana teman-teman. Kalau nggak perlu ribut ada debit kredit ini, itu bagus juga sih. Cuman sederhananya kalau masih manual ya tulis aja. Tulis itu omset hari ini berapa, dipotong 10%. Oh ada pengeluaran ini, nggak apa-apa dicatat ya, pengeluaran ini. Nanti kalau pengeluaran biasanya masuk ngambil di pemilik modal ya, seperti itu. Intinya sudah bagus akad dari awal bahwa ini nanti kalau omset dari omsetnya berapa dipotong 10%. Dari 10% itu dibagi 3 kalau sudah berjalan 3 bulan. Kalau belum 3 bulan ya kasihan yang jaga ya. Kasihan yang jaga karena akan hanya dapat sedikit. Biasanya kan baru-baru masih mau membangun pelanggan ya. Kalau sudah lebih dari 3 bulan ya sudah mungkin bagi 3, satu untuk yang jaga toko, yang kedua untuk dipotong biaya kontrak kalau kontrak, yang ketiga untuk pemilik modal supaya sudah ada income ya. Baik, sesederhana itu untuk pencatatan keuangan untuk mengetahui laba dari penjualan toko-toko kita. Dan ini ilmu juga dari yang biasa dipakai di toko-toko teman-teman Madura itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.